mengejutkan sikap tegas mantan ibu mertua Inara Rusli, yaitu Eva Manurung, yang secara terang-terangan dan gamblang mengaku membela Wardatina Mawa, bukan Inara Rusli. Sikap tegas Eva Manurung tersebut diutarakan pasca Inara Rusli justru mengungkapkan harapannya bahwa ia ingin agar pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi akan diresmikan setelah semua masalah ini selesai. Bersamaan dengan itu, Inara Rusli dan Insanul Fahmi sebelumnya juga telah meminta kepada Wardatina Mawa untuk berdamai dengan mengajukan permohonan restoratif justice terkait kasus yang dilaporkan Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya. Di sisi lain, pihak Inara Rusli dan Insanul Fahmi Justeru berharap kepada penyidik agar nama Wardatina Mawa dimasukkan sebagai terlapor dalam laporan polisi Insanul Fahmi di Mabes Polri dengan tuduhan illegal access. Lantas, seperti apa sikap tegas Mawa atas harapan Inara dan Insanul terkait kasus mereka? Benarkah Wardatina tidak mau berdamai dan tetap ingin bercerai dengan Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Terkuak pernyataan menohok mantan ibu mertua Inara Rusli, yaitu Eva Manurung usai, Inara berharap bisa resmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Eva Manurung bahkan secara terang-terangan membela Wardatina Mawa. Eva Manurung mengungkapkan bahwa dirinya merasa bingung dan heran dengan laporan polisi Insanul di Mabes Polri terkait dugaan adanya illegal access. Eva Manurung menyebut bahwa langkah Insanul tersebut seolah melempar isu. Ia pun meminta Wardatina Mawa agar maju terus dengan laporan polisinya. Eva Manurung secara gamblang mengaku dirinya mendukung Wardatina Mawa dalam prahara dugaan orang ketiga ini. Hal tersebut dilakukan Eva Manurung sebagai bentuk rasa solidarnya sebagai sesama perempuan. Aku bingung ya ngelihat kita di Indonesia ini ya. Orang masuk ke contoh ini ya. Kamu curi contoh nih, kamu curi barang. Terus saya videoin. Ini ya, saya videoin. Terus tiba-tiba videonya yang kamu persoalkan bukan barang yang dicuri. Paham? Bingung saya. Itu yang sampai sekarang saya ini apa sih sebenarnya? Tiba-tiba kok jadi illegal access? Yang harus dipersoalkan kan barang yang lu curi. Lu kenapa mencuri? Gak usah ngelempar isu lah. Beresin dulu itu. Mawa maju terus. Ya iyalah. Saya kan juga perempuan. Rasa empati Eva Manurung terhadap Wardatina Mawa tampaknya sangat dalam. Empati itu lahir dari nalurinya sebagai sesama perempuan. Eva Manurung bahkan mengaku merasa miris ketika melihat Inara Rusli tampak tenang-tenang saja dan juga bahagia serta berharap akan meresmikan pernikahan dengan Insanul Fahmi. Padahal, menurut Eva Manurung hati dan sisi hidup Wardatina Mawa kini rusak bahkan hancur lebur. Karena itulah, Eva Manurung juga berniat ingin menghubungi Wardatina Mawa. Karena menurutnya, prahara ini telah menghancurkan kalbu dan semua yang dimiliki Wardatina Mawa. Terkait tekad Insanul Fahmi untuk mempertahankan Inara Rusli dan Wardatina Mawa, maka terlontar kata yang mengejutkan dari Eva Manurung untuk Insanul Fahmi. Tapi Mami udah pernah ketemu sama pihaknya Mbak Mawa atau itu ada? Belum, saya nanti mau minta tuh nomor teleponnya. Iya, itu kan hak istri tua, ya kan?
enak aja lu yang ini. Tapi itu memang urusan kalian. Tapi kita kan juga punya naluri perempuan kan gitu. Kok kau tenang-tenang aja sih? Ya? Kok kelihatannya bahagia aja sih? Apa nggak ini merusak semuanya itu di hatinya si Mama tahu? So iye lo, so ganteng, so cakep. Hello. Eva Manurung berharap bahwa semua masalah rumah tangga Inara Rusli bisa segera selesai dengan baik. Eva Manurung bahkan menilai cucunya yang perempuan tidak bisa lagi tinggal lagi di rumah yang dibeli Virgon untuk ditempati Inara Rusli dan anak-anaknya. Menurut Eva Manurung, akan lebih baik cucunya diasuh oleh Virgon. Meski demikian, Inara Rusli masih bisa selalu bertemu dengan anak-anaknya kelak. Ya itulah, sebenarnya bukan urusan saya, tapi enak ngeliatnya. Yang jelas anak cucu saya yang perempuan nggak bisa di situ. Berarti kan pendapatnya sama kan? Melindungi anak-anak kan? Karena situ orang tuanya. Melihat apa yang terjadi, apa yang terlihat, apa yang ini. Psikologis cucu saya loh. Berat loh itu. Di keluarga saya aja sih yang pada ngomong udah diambil aja tuh anak-anak, nanti jadi apa kan gitu. Kalau dedinya mah masih diam aja. Ya nanti dipikirin. Harapan saya cepat kelar, bagus-bagus, semua jadi baik. Ya kalaupun nanti anak-anak dipegang sama Virgon, kamu bisa datang kok ngelihat. Nggak seperti kamu mengusir saya. Seseorang bisa meninggalkan istri dan anaknya. Sah loh, apalagi kamu besok dilepehin. Ingat omongan saya ini, ingat omongan saya ini. Eva Manurung juga menegaskan kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi bahwa sebaiknya mereka berdua fokus dengan masalah rumah tangga yang kini mereka hadapi bersama, bukan fokus terhadap video rekaman kamera CCTV yang kini sudah berada di tangan Wardatina Mawa dan menjadi barang bukti di ranah hukum. Dalam kalimat yang bernada kesal, Eva Manurung seakan tak suka dengan aksi Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang menjadikan rumah Inara notabene dibelikan Virgon digunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan ketika anak-anak masih berada di rumah. Itu perumpamaan yang saya bilang tadi itu, kamu mencuri, ya kan? Begitu dikamerain orang kamu lagi mencuri. Yang kamu persoalkan kamera tersebut, bukan pencurianmu itu yang kau kelarin, bukan itu yang dilihat begini. Aneh. Ngomong saya enak udah lu enak aja lu ngomong, ya kan? Terserah. Lu ngomong inilah anulah, terserah kalian bicara aja seenak-enak kalian. Emang kalian kira itu rumah dibeli pakai apa? Ya, itu rumah siapa? Ditinggalin juga untuk anak-anaknya, bukan untuk tempat-tempat gituan. Kalau lo ngerasa lo oke, lo kaya, lo ini cari tempat lain aja. Di sisi lain, Inara Rusli berharap bisa resmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi ketika masalah selesai dan sudah jelas sikap yang diambil Wardatina Mawa. Lantas, mengapa Inara masih juga berusaha menyeret Wardatina Mawa di ranah hukum ketika ia mau berdamai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sikap Inara Rusli sebelumnya yang semakin berani terkait cintanya kepada Insanul Fahmi di tengah prahara hukum saling lapor polisi antara dirinya dengan Wardatina Mawa. Ya, Inara Rusli sebelumnya angkat bicara secara blak-blakan ketika diperiksa di Mabes Polri sebagai saksi pelapor terkait pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi.
Hal itu diungkapkan Inara Rusli kemarin ketika ia mendatangi Mabes Polri untuk diperiksa oleh penyidik sebagai saksi pelapor atas laporan yang ia layangkan atas sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam illegal access. Berpindah tangannya video rekaman CCTV di rumahnya di mana menjadi salah satu alat bukti Wardatina Mawa dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Usai menjalani pemeriksaan, Inara Rusli menegaskan bahwa Insanul tidak menunjukkan itikat buruk dalam memulai hubungan dengan dirinya. Meski Insanul ingin memulai hubungan dengan kebohongan, tapi Inara Rusli juga menyadari bahwa tetap ada kesalahan dirinya di awal, yaitu karena ia tidak bertanya kepada Insanul tentang statusnya ketika itu. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Walau alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Inara Rusli sebelumnya pun telah menyampaikan harapannya agar pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi bisa diresmikan sehingga diakui secara negara dan dinilai sebagai pernikahan yang sah. Bahkan secara gamblang Inara Rusli mengaku siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi dan siap hidup disandingkan dengan Wardatina Mawa sebagai istri pertama. Alasannya karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Inara Rusli berharap bahwa ketika semua persoalan hukum yang mereka lewati saat ini nantinya selesai, impiannya untuk pernikahannya dengan Insanul Fahmi diresmikan akan terwujud. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Untuk balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Saya sebagai orang muslim ya, yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Kuasa hukum Inara Rusli sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusahakan agar nama berinisial M yang diduga adalah Wardatina Mawa, di mana kabarnya menggunakan video rekaman CCTV di rumah Inara Rusli
sebagai barang bukti dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Juga bisa dimasukkan sebagai terlapor dalam laporan polisi Inara Rusli di Mabes Polri terkait illegal access. Pasalnya, Wardati Namawa diduga telah menggunakan bukti CCTV di rumahnya sebagai barang bukti dalam laporan polisinya atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan di Polda Metro Jaya. Menurut pihak Inara Rusli, laporan polisi Wardati Namawa tersebut membuat Inara Rusli merasa dirugikan karena barang bukti yang digunakan diperoleh secara tidak sah. Terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar, ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kami. Mama akan bisa diperiksa bagi kasus illegal access. Pasti kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Nah, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Lantas, benarkah ini berarti Wardati Namawa tetap melanjutkan proses hukum dan akan menceraikan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Langkah Insanul Fahmi dan Inara Rusli untuk mengajukan restoratif justice atau berdamai dengan Wardati Namawa sudah ditanggapi oleh pihak Wardati Namawa. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Wardati Namawa kemarin.
Pihaknya mengungkapkan bahwa kliennya menolak permintaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi untuk berdamai atau restoratif justice terkait laporan polisi Wardatina Mawa atas keduanya di Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Kuasa hukum Wardatina Mawa mengungkap bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro Jaya yang merupakan jawaban dari pihaknya atas permintaan damai Inara dan Insanul. Kuasa hukumnya juga mengungkap alasan Wardatina Mawa menolak untuk berdamai dengan Inara dan Insanul Fahmi. Lantas, benarkah ini berarti bahwa Wardatina Mawa tetap akan bercerai dengan Insanul? Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Ya, kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalani. Pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak untuk poligami juga dong, atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Ya, Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Memang ada keseriusan terhadap restoratif justice ini, mungkin alangkah baiknya langsung saja dari pihak Insan untuk datang ke Mawa atau kepada keluarganya langsung saja. Kalau bisa disampaikan secara langsung begitu, saya rasa mungkin akan lebih baik gitu ya. Bang, memang ada etikat baik dari saudara Insan, ya silakan datang, pasti diterima dengan baik. Datang kepada Mawa, datang kepada keluarganya, ya, pasti akan diterima dengan baik gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.